Selamat pagi pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyorot kondisi pengelolaan sampah di Bali yang dinilai sudah memasuki tahap mengkhawatirkan. Sebagai etalase Indonesia di mata dunia, Bali dituntut tampil bersih dan terawat. Sorotan Kepala Negara ini menjadi alarm keras bagi pemerintah daerah dan nasional bahwa masalah sampah tidak bisa lagi ditunda penanganannya. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Kamis 5 Februari 2026 dengan tema Alarm Pengelolaan Sampah bersama saya Leonard Samosir. Anda juga bisa menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor 021-583-99-100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Jaka Budi Santosa. Mas Jaka, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat ya, Mas? Sehat. Terbiasa memilah sampah. Ini menjadi sesuatu yang menarik karena ternyata begitu masifnya masalah sampah ini, sehingga seorang presiden yang harus kemudian menyorotinya. Pertanyaannya, setelah instruksi presiden itu keluar, beberapa tempat membersihkan lokasinya, apakah itu akan terus berlanjut atau nanti begitu seruan ini sudah mulai lupa juga, bagaimana? Ya, ini yang kita ingatkan di editorial kita hari ini, bahwa kita itu tidak kurang soal gerakan, tidak kurang soal seruan, imbauan, bahkan perintah, tetapi yang kita sering minus adalah keberlanjutan, konsistensi. Kalau kita kaitkan dengan sampah misalnya, pada tahun 2006 kita sudah ada gerakan memilah sampah dari rumah. Betul. Bahkan pada tahun 2006, tepatnya 21 Februari itu kita tetapkan sebagai Hari Peduli Sampah Nasional. Tetapi kalau kita lihat apakah gerakan seperti itu sampai sekarang masih berlanjut, kok kita melihatnya tidak ya? Tidak. Tidak ada lagi gerakan-gerakan yang begitu masif untuk memilah sampah dari rumah. Kalau toh dipilah dari rumah, antara sampah organik, anorganik, kemudian yang berbahaya dan beracun, apakah Pemda sebagai penanggung jawab untuk menampung sampah dan mengelola sampah, apakah juga sudah siap memilahnya juga? Nah, ini kan jadi pertanyaan-pertanyaan. Makanya kalau kemudian Pak Prabowo Presiden kita itu kembali menyerukan adanya gerakan kepada kita untuk peduli sampah, ya itu betul. Tetapi kita ingatkan tidak hanya seruan, tidak hanya gerakan, yang kita tuntut dari pemerintah adalah kemauan dan keseriusan yang berkelanjutan untuk menangani sampah. Itu kan artinya bicara soal membudayakan pembuangan sampah dengan baik. Apakah itu sudah bisa kita lakukan? Kita bahas itu, Mas Jaka. Pemirsa, editorial Media Indonesia untuk hari ini Kamis 5 Februari 2026. Alarm pengelolaan sampah. Alarm pengelolaan sampah. Bali, kata Presiden Prabowo Subianto, merupakan etalase Indonesia di mata dunia. Etalase itu mestinya bersih, indah, dan sedap dipandang. Tak boleh kotor, apalagi penuh sampah, karena Bali merupakan wajah Indonesia di panggung global. Kotornya Bali, terutama di kawasan pantai, jelas mencoreng citra pariwisata Indonesia di mata para pelancong. Bahkan, Prabowo mengaku langsung menerima keluhan dari tokoh-tokoh luar negeri mengenai kondisi Bali yang makin kotor. Jika dibiarkan, hal ini lambat laun akan berdampak negatif terhadap iklim pariwisata di Pulau Dewata tersebut. Padahal, pariwisata merupakan sektor yang paling cepat menciptakan lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Namun, sektor tersebut tidak akan bertahan apabila lingkungan, khususnya destinasi wisata unggulan seperti Bali, dibiarkan kumuh dan kotor. Situasi itu harus segera direspons cepat agar Bali tidak kehilangan pamornya sebagai destinasi wisata dunia. Sorotan Presiden tidak main-main. Prabowo bahkan mengancam akan mengerahkan TNI, Polri, BUMN, serta seluruh kementerian dan lembaga untuk terlibat langsung dalam kerja bakti massal apabila pemerintah daerah tidak bergerak cepat. Pemerintah pusat siap mengambil alih kepemimpinan penanganan sampah di Bali demi kepentingan rakyat dan perputaran ekonominya. Instruksi Presiden tersebut seharusnya dimaknai sebagai alarm nasional. Jika Bali harus bersih,
Karena etalase Indonesia, kota-kota lain pun harus bersih karena merupakan ruang hidup bagi warganya. Persoalan sampah sebenarnya tidak hanya di Bali, bahkan telah menjadi masalah krusial di berbagai daerah. Baru-baru ini, di Tangerang Selatan, Banten, tumpukan sampah menghiasi jalanan karena tempat pembuangan akhir TPA Cipojang di Tangsel telah mengalami kelebihan beban, overload. Bahkan, Presiden menyebut hampir seluruh TPA di Indonesia diproyeksikan mengalami kelebihan kapasitas paling lambat pada tahun 2028, bahkan mungkin bisa lebih cepat. Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah akan segera memulai pembangunan 34 proyek waste to energy di 34 kota pada tahun ini. Selain pembangunan infrastruktur, Presiden menekankan pentingnya sinergi seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah pusat maupun daerah dalam mengatasi persoalan sampah secara menyeluruh. Pencanangan gerakan Indonesia Asri, aman, sehat, resik dan indah oleh Presiden juga mestinya dibaca sebagai penegasan arah. Negara ingin menghadirkan ruang hidup yang layak, tertib, dan manusiawi bagi warganya. Nantinya, semua pimpinan di kementerian, lembaga, badan usaha milik negara hingga pemerintah daerah harus menggelar operasi mengumpulkan sampah minimal setengah jam sebelum masuk jam kerja. Namun, sebagaimana banyak program nasional sebelumnya, tantangan utama gerakan Indonesia Asri bukan pada slogan, melainkan pada konsistensi pelaksanaan. Indonesia tak kekurangan gerakan, tetapi sering kekurangan keberlanjutan. Semangat besar di awal kerap memudar di lapangan, tergerus rutinitas birokrasi dan minimnya pengawasan. Negeri ini butuh gerakan yang dijalankan dengan disiplin, konsisten, dan berani menabrak kebiasaan lama. Gerakan Asri sejatinya menyentuh persoalan paling mendasar dalam kehidupan publik. Karena itu, gerakan ini tak boleh berhenti pada seremoni peluncuran. Pemerintah pusat perlu memastikan kebijakan ini tidak terfragmentasi, dan pada saat bersamaan, pemerintah daerah tak boleh menjadikannya sekadar program tambahan yang bergantung pada anggaran dan momentum politik. Ini momentum. Karena itu, negeri ini tak boleh kehilangan tongkat untuk kedua kalinya. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda, pemirsa. Untuk saat ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan sekarang kita akan mendengarkan dulu ya Mas Jaka pendapat dari pemirsa Metro TV. Kali ini ada dari Tomohon, Sulawesi Utara, Pak Hengki. Pak Hengki, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo dan Bung Jaka. Selamat pagi Pak Hengki. Bagaimana Selamat Pak di pagi Metro TV? Ya, di daerah Anda, ikut kotor apa bagaimana Pak? Ya. Ketawa waktu Presiden ngomongin soal sampah. Saya nggak habis pikir. Bayangin, seorang presiden soal sampah dia mesti dengar dulu dari Korea, dari pejabat dari Korea, dari mana ya. Dan memang kalau saya lihat situasinya begini, Bung Leo dan Bung Jak, kesadaran kita soal sampah memang masih rendah. Di daerah saya juga begitu kondisinya. Dan permasalahan yang saya lihat di lapangan, soal orang bekerjanya di situ, bayarannya, ketersediaan sarana untuk mengangkut, dan tempat pembuangan akhir. Nyaris akan penuh rata-rata kalau saya ikuti. Jadi memang dan ada satu yang juga saya mesti katakan begini, memori kita memang ternyata memang pendek. Kalau seremoni hebat, sudah itu habis. Di lapangannya begitu. Memang kesadaran kita soal sampah itu, kalau menurut saya, masyarakatnya bukan apa. Oke, Pak Hengki, menurut Anda apakah momentum ini bisa dipakai Pak untuk kemudian memunculkan budaya kesadaran sampah? Ini momentum saja, kita harus maju ke depan. Bagaimana Pak Hengki? Ya, saya berharap ini bukan cuma momentum saat ini. Jangan, karena kadang-kala juga cuma soal sampah bisa jadi pakai untuk kepentingan politik dan mencari jabatan. Ini hal-hal yang kita, padahal ini soal sampah ini harus berlanjut terus. Jangan karena cuma kepentingan sesaat. Dan itu juga menurut saya begini, setiap hari Jumat para PNS
boleh juga mengadakan kebersihan di lingkungannya masing-masing atau di jalan-jalan utama di kotanya masing-masing. Setiap karena mereka kan ya. banyak yang cuma duduk-duduk diam-diam. Baik. Jadi saya kira ini memang problem Oke. bangsa kita, bukan cuma di Jakarta, bukan cuma Pak Prabowo. Saya juga Baik. menganggap sampai ini ada problem. Itu saja. Metro TV, selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih Pak Hengki di Tomohon, Sulawesi Utara untuk pendapat Anda, Pak. Ini harus jadi momentum dan bisa dipakai. Ya. Pertanyaan besarnya begitu, Mas Jaka. Apakah kemudian ini hanya tugas pemerintah saja? Apakah kemudian kita tidak bisa berkaca masing-masing, sudah bersih belum? Sudah memilah sampah belum? Bagaimana, Mas? Ya, sampah itu tidak hanya tugas pemerintah ya, tapi tugas semua anak bangsa, termasuk masyarakat. Kalau umpamanya masyarakat itu dari sejak dini, anak-anak kita itu dikasih ditanamkan budaya untuk peduli sampah, Dibiasakan, peduli kebersihan seperti di negara-negara lain, termasuk utamanya di Jepang misalnya. Terus terang kan kita iri juga ketika kita lihat di sana itu anak kecil begitu peduli dengan sampah kan. Ya kita harapkan anak-anak kita nanti ke depannya juga seperti itu. Dan itu tanggung jawab kita sebagai orang tua, tanggung jawab aparat-aparat pemerintah mulai dari tingkat terbawah sampai tingkat teratas termasuk presiden. Dan presiden kan menurut saya sudah menunjukkan tanggung jawabnya terhadap pengelolaan sampah kan, dengan instruksi, dengan imbauan, dengan menanamkan gerakan ASRI itu. Saya pikir itu langkah yang bagus, tapi ya sekali lagi yang paling penting adalah bagaimana gerakan-gerakan itu dilakukan secara konsisten, dilanjutkan secara dilakukan secara keberlanjutan, tidak hanya sesaat, karena sampah itu tidak hanya menjadi masalah saat ini. Betul. Justru akan menjadi masalah yang lebih serius di masa-masa depan jika tidak dikelola dengan baik. Kalau begitu kita berharap juga ya, kalau bicara soal memunculkan atau menumbuhkan budaya, mungkin dimasukkan juga ke kurikulum pendidikan dari dasar sampai atas. Kemudian juga dibuat sesuatu yang memang konsisten. Tadi usulan Pak Hengki, ya setiap hari Jumat PNS bisa lah ikut bebersih di lingkungannya. Bagaimana Mas? Ya itu gerakan-gerakan yang bagus, cuman sekali lagi kita juga ingatkan, umpamanya PNS itu mengumpulkan sampah, terus sampahnya akan dibuang kemana? Kalau kita lihat di TPA di sebagian kota-kota besar itu kan sudah kewalahan untuk menampung sampah. Kemudian bahkan tahun 2028 itu diperkirakan seluruh TPA di Indonesia itu sudah overkapasitas. Jadi mesti ada manajemen pengelolaan sampah yang lebih komprehensif. Bagaimana agar sampah itu tidak semata-mata dibuang di tempat pembuangan akhir. Mungkin kita bisa berkaca dari Swedia katakan. Swedia itu dari total sampah yang dihasilkan setiap hari, setiap bulan, setiap tahun, itu hanya 1% yang sampai di TPA. Sisanya itu dikelola sebagai energi, sebagai pembangkit listrik untuk pemanas ketika musim dingin. Dan itu dilakukan ketika mereka betul-betul melakukan sesuatu untuk mereduksi sampah itu secara komprehensif. Bahkan pengelolaan energi dari sampah di Swedia itu karena mereka kekurangan sampah sampai impor sampah. Terakhir itu kalau tidak salah dia impor sekitar 1,3 juta ton. Bayangkan untuk bahan bakar. Bayangkan ketika seperti itu bisa kita lakukan, kita setahun itu 2025 itu kalau tidak salah sampai 70 juta ton. Bagaimana kalau umpamanya 50%-nya saja bisa kita kelola sebagai sumber energi? Saya pikir itu sebagai salah satu cara untuk bisa menangani sampah di negara kita. Proyek waste to energy itu atau pembangkit listrik tenaga sampah kan sedang dan mulai dikerjakan ya di Indonesia. Tapi dalam kesempatan Green Summit belum lama, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Mas Dias mengatakan sampah-sampah di Indonesia yang untuk jadi bahan bakar PLTS itu, Mas Jaka, belum terpilah dengan baik. Beberapa kali dicoba malah mesinnya jadi mampet, malah jadi rusak. Nah, artinya kembali lagi ini kan bicara budaya ya. Ini bagaimana bisa kita membudayakan kesadaran akan sampah ini? Ya, saya pikir budaya itu tidak hanya kita tanamkan di kalangan masyarakat, di kalangan pemerintah, baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Budaya untuk mengelola sampah itu juga mesti betul terus digalakkan. Karena mereka contoh ya. Sebenarnya contoh. Sekali lagi umpamanya dari masyarakat sudah dipilah-pilah. Apakah untuk tingkat pemerintah daerah juga akan dipilah-pilah? Karena kalau kita lihat fakta yang ada di lapangan di sebagian besar kota besar, ketika masyarakat sudah memilah, ya untuk tukang sampah
jadiin satu lagi, digabung lagi. kemudian dibuang begitu saja di tempat pembuangan akhir. Jadi mesti ada kolaborasi di antara semua pihak, mulai dari masyarakat, dari kalangan level terendah di rumah tangga, kemudian di pemerintah daerah, juga pemerintah pusat. Saya pikir kalau semua dalam satu komitmen, satu semangat untuk membuat negara kita tuh bersih dari sampah, saya pikir semuanya bisa kita lakukan, asal sekali lagi dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan. Kita akan bahas bagaimana menjadikan itu konsisten di bagian berikut. Mas Jaka, pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Mas Jaka, budaya itu kan butuh waktu lama ya? Dan itu harus konsisten terus-menerus dilakukan. Nah pertanyaannya, bagaimana kita bisa berangkat dari rumah masing-masing dulu deh, memastikan bahwa kesadaran akan sampah, tidak membuang sampah sembarangan, memilah sampah, itu benar-benar kita tanamkan kepada anak cucu kita. Ya, itu peran orang tua lah ya. Mungkin kita ingatkan juga kepada seluruh orang tua ya. Ya, apalagi kalau dalam ajaran agama itu kan juga diajarkan, umpamanya kebersihan adalah bagian dari iman. Saya pikir penanaman budaya peduli sampah itu memang harus ditanamkan sejak dini. Kita tidak bisa menggantungkan pengelolaan sampah itu hanya kepada pemerintah, hanya kepada RT, RW, tetapi juga harus kita tanamkan dalam diri kita sebagai keluarga. Kalau itu dilakukan dan dilakukan secara masif dan terus-menerus, saya pikir suatu saat budaya peduli sampah itu akan tertanam dalam diri anak-anak kita. Dan kalau itu terjadi, saya pikir tugas pemerintah juga tidak akan terlalu berat lagi. Jadi mereka tinggal fokus bagaimana mengelola sampah itu agar tidak menumpuk di TPA, agar dia bisa berdaya guna atau bisa memberikan manfaat yang lebih besar, dijadikan energi, dan dijadikan bahan bakar segala macam. Jadi saya pikir itu sesuatu yang itu keniscayaan yang harus kita lakukan bersama-sama. Mekanisme insentif dan disinsentif mungkin juga bisa dilakukan ya, ketika kita misalnya memilah sampah dengan baik, kita dapat insentif, dan kalau tidak, kita bisa kena hukuman. Bisa tidak tuh Mas? Ya, sebenarnya kan hukuman itu kan sudah diterapkan atau paling enggak sudah ditetapkan oleh beberapa pemerintah daerah, dan hukumannya juga tidak main-main. Kalau di DKI itu kalau tidak salah bisa barang siapa yang membuang sampah sembarangan, dendanya antara 500.000 sampai 20 juta kalau tidak salah. Bahkan di Bali, di Kabupaten Bandung itu maksimal 50 juta. Jawa Barat itu maksimal 50 juta juga. Ancamannya. Pelaksanaannya? Ya, tapi pelaksanaan juga tidak pernah kita dengarkan. Dan saya pikir kalau soal hukuman kok rakyat kita itu tidak terlalu efektif lah ya. Jadi menurut saya yang paling penting adalah bagaimana kita memberikan penanaman sejak dini, dan yang tidak kalah pentingnya adalah teladan dari pemerintah. Ketika pemerintah itu juga memberikan contoh bagaimana mengelola sampah dengan baik, bagaimana menjaga kebersihan, bagaimana dia menanamkan budaya-budaya peduli sampah terhadap institusi pemerintahan, ya otomatis nanti akan bisa ditiru oleh masyarakat. Dan momentum ini tidak boleh dibiarkan berlalu selesainya seruan dari Presiden. Akan percuma kalau cuma hanya seruan saat ini tapi tidak dikawal pelaksanaannya nanti seperti apa. Kemudian juga apa yang direncanakan oleh Presiden untuk membuat pengelolaan sampah menjadi energi di 34 provinsi di negara kita, ya itu langkah yang bagus, tapi ya kita tunggu pelaksanaannya seperti apa. Negara-negara sudah memberikan contoh kok bagaimana sampah itu tidak menjadi masalah kalau dikelola dengan baik, bahkan dia memberikan manfaat bagi negara, bagi rakyatnya. Kita media juga akan mengawal itu supaya kemudian alarm pengelolaan sampah ini tidak menjadi sesuatu yang buruk untuk kita. Mas Jaka, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi Mas. Selamat pagi. Pemirsa, instruksi Presiden dan pencanangan Gerakan Indonesia Asri mestinya tidak berhenti pada seremoni. Tantangan terbesar adalah konsistensi dan ketegasan dalam pelaksanaan. Kalau Bali saja tidak mampu dijaga kebersihannya, maka cita-cita mewujudkan ruang hidup yang aman, sehat, dan layak di seluruh Indonesia akan semakin jauh dari kenyataan. Saya, Leonard Samusup, terima kasih Anda sudah menyimak Editorial Media Indonesia itu pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.